Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? And this week we wanna unboxing understanding meaning. It's important material for us because meanwhile we read something information from the text, we will analyze it. It's important or not for you. Ketika kita membahas materi understanding meaning, banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita resapi. Karena ketika kita membaca suatu teks yang bermuatan informasi, kita harus bisa mencerna ya. Baca bisa tapi nggak mencerna itu masalah ya. Jadi kita harus bisa mencerna apakah infonya ini bermanfaat buat kita atau tidak. Jadi be smart people and then be a critical reader, okay? Jadi semua orang membaca itu bisa, tapi tidak setiap orang bisa mencerna, bahkan memahami. Karena problem kita saat ini banyak yang misunderstanding what the writer said in the text. Jadi banyak hal yang misunderstanding, salah pemahaman antara apa yang dia baca dan juga maksud si penulis yang utarakan gitu ya. Jadi kalian jangan seperti itu. Karena apa? Karena kalian udah belajar reading sampai semester 5 ya sekarang. Oh iya, semester itu ya. Pokoknya semester itulah ya. Next. We wanna talk about the general and specific information. Oke, kunci suksesnya kita dalam membaca dan memahami suatu informasi biasanya ketika dalam penugasan atau apapun, kita yang dilihat itu jangan dulu bacaannya, tapi apa? Pertanyaannya. Basicnya kita pergi ke pasar, fokus dengan apa yang kita tuju. Dengan yang ditujunya apa? Ada listnya, ada wishlistnya kalau di e-commerce ya. Kalian juga sebelum ke pasar itu harus bikin wishlistnya, apa dulu yang diprioritaskan, apa dulu yang harus dibeli. Nah setelah itu baru kita menuju sasarannya. Misalnya beli daging ayam, nggak mungkin kan langsung ke bagian toko baju, yang enggak lah ya. Nah itu demikian dengan teknik membaca untuk menyerap informasi. Kita harus lihat dulu pertanyaannya apa, lalu informasi yang dibutuhkan itu adalah spesifik atau general. Seperti namanya ya, kalau general itu cakupannya luas, umum, lebih masih bias gitulah ya, karena masih bersifat secara umum. Kalau spesifik itu dia lebih menyempit, cakupannya lebih sempit dan juga lebih terperinci gitu ya. Namanya juga spesifik ya. Specific information. Specific information itu adalah arti yang sangat spesifik. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Oke, go. Should I move here? Okay, good. We wanna talk about general information. Seperti namanya, kalau general informasi itu adalah informasi yang dimuat secara general, secara umum, secara luas cakupannya. Dan kalau general information biasanya hanya di permukaannya saja, permukaan luar, bahwa kita bahwa si A itu gini. Nah, for example, school children do not like reading books. Nah, ini merupakan sebuah kalimat yang mengandung informasi yang sangat general. Generalnya dari mana? Nah, ada di sini school children. Oke, bahwa anak-anak yang ada di sekolah kebanyakan nggak suka membaca buku. Siapa aja kan kita gak tahu siapa aja yang tidak suka baca buku. Berarti ini dijudge sebagai gambaran umum bahwa di sekolah itu biasanya anak-anak males membaca buku, padahal nggak gitu ya. Misalnya di kelas kalian itu orangnya males. Nah, kalian itu adalah menyebutkan sebuah general information. Tapi kan
individu-individunya tidak terseleksi secara spesifik gitu kan ya. Bisa aja kan dari kalian itu ada yang rajin kayak gitu, dan saya percaya kalian rajin semua ya, makanya sampai tahap ini kalian bisa melewati. Oke. Don't worry, I will help you. Okay, next. Jadi gitu ya, general information itu menerangkan informasi secara di permukaannya, secara umum di permukaannya. If you still did not understand, you can replay. Okay, good. Next, move. We wanna talk about specific information. Specific information, dari namanya udah ketahuan. Spesifik itu khusus, menyempit, lebih menjurus ke suatu hal yang dituju oleh si penulis, ataupun lebih teridentifikasi ya. Misalnya di sini, Brian is a 5th grade and hates reading book. Nah, ini udah jelas banget. Kalau yang tadi itu student kan ya, kalau student itu banyak banget di kelas, dan itu merupakan sebuah general secara permukaannya doang. Tapi kalau sudah menyebutkan individu dalam satu kelas, si Brian misalnya, Brian itu komponen dari kumpulan si student tadi. Okay, jadi ini lebih spesifik menyebutkan individu. Okay, jadi jadi ketahuan bahwa individu ini loh yang sebagai komponen dari si studentsnya. Jadi lebih menyempit gitu. Kalau students masih umum, menyempitnya ke nama individu ya. Oke, gampang kan? Gampang, mudah kok. Dulu kan udah ya. Kalau misalnya merasa belum, ya sekarang ini materi yang baru buat kalian. Tapi gampang dipahami. Karena dari namanya aja kita udah bisa mengidentifikasi pengertian dan maksudnya itu apa. Good. It's very simple ya. Simple banget ketika kalian pengen belajar, ingin mempelajari. Ya itu mudah kok kalau udah dijalani. Susahnya apa? Susahnya karena kita memulai dari awalnya. Kadang ada males, ada takut gak bisa. Don't be shy to make a mistake, because make a mistake is a process of learning ya. Bikin salah itu jangan merupakan suatu hal yang memalukan, tapi itu proses buat kalian ya. Kadang saya juga ngajar suka salah, gak apa-apa. Karena apa? Ya proses gitu, menjadi untuk lebih baik lagi. Karena kalau nggak bikin salah ya saya juga nggak bisa kayak gini gitu ya. Next to the next slide. How to find main points of the paragraph. Ini mah udah ya, udah semester kemarin. Tapi ini merupakan sebuah hal yang penting buat kalian, dan jangan lupa dari kita kenal sampai kalian mau tutup usia, ini komponen yang sangat penting banget ya. Kalian harus bisa memahami, bisa membawa wasiat yang saya berikan ke kalian ya, bahwa ini penting banget dalam kehidupan kalian, dalam membaca apapun ya. Membaca itu nggak harus yang academic reading. Kalian baca koran atau baca artikel atau baca caption Instagram. Ketika kalian baca apapun itu, selalu pakai ilmu yang saya kasih biar bermanfaat ya kan ya. Oke, good. Biasanya nih saya akan ingat kalian biar gak lupa. Bukan biasanya, hampir kebanyakan main point dalam sebuah paragraf itu letaknya ada di kalimat pertama. Tapi setelah kalian tahu bahwa segala sesuatunya ada di kalimat yang pertama, kalian jangan terlena bahwa cek varian oke. Yang penting pahami kalimat pertama. Jadi kalimat kedua, ketiga dan selanjutnya nggak dibaca, nggak gitu juga ya. Tetap kita harus membaca dengan hati-hati,
si kalimat yang selanjutnya. Karena apa? Karena kalimat yang selanjutnya itu membangun opini untuk meyakinkan kalian bahwa oh ya, apa yang dimaksud di kalimat pertama itu ada pendukungnya di kalimat kedua dan seterusnya, dan kalian jadi lebih yakin apa sih maksud dari paragraf yang kalian baca. Jadi main point itu ada di bukan paragraf, kalimat pertama, tapi kalian harus bisa harus bisa meyakinkan diri kalian dengan membaca kalimat-kalimat selanjutnya dalam sebuah paragraf tersebut. Baca dengan hati-hati agar kalian lebih yakin, ya kan ya. Kalian juga kan meyakinkan seseorang nggak dari pertemuan pertamanya aja, ya kan ya. Nah, kalian kan harus kasih contoh kayak gitu biar masuk ke otak, ya kan. Pertemuan pertama mengesankan. Pertemuan kedua apakah mengesankan? Apakah mengesankan di pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya? Kalau misalnya mengesankan di hari yang selanjutnya, berarti dia benar-benar mengesankan. Tapi kalau misalnya hari pertama kalian ketemu sama dia itu mengesankan, hari kedua nyebelin, hari ketiga mengesankan, dan yang selanjutnya nyebelin juga. Nah, kalian harus mempertanyakan kembali bahwa cover yang di hari pertama itu apakah benar atau tidak. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalian harus seperti itu ya, ngasih contohnya biar masuk. Gitunya. Oke. Next. How to understand meaning unfamiliar. Nah, ini biasanya di pertanyaan reading di UTS, di UAS, ataupun misalnya kalian ikut tes TOEFL, ini biasanya suka muncul, dan bukan biasanya, selalu ada. Ketika kalian menemukan sebuah kata yang tidak familiar buat kalian, ieu teh artina naon, kan kalian susah buka kamus, nggak bisa karena waktunya sangat terbatas. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah lihat kanan, lihat kiri? Bisa, tapi kan kalian punya ini, pikiran. You have a brain, and then you must use it, okay? Berdayakan otak kalian. Dengan apa? Saya akan kasih caranya. Caranya yang pertama, ketika kalian menemukan kata yang tidak familiar dan juga harus, oh ya ini gak ngehalangin, ini gambar siapa ya? Kalian mau baca gak bisa ya? Aduh, kemana nih? Kesini gak bisa. Di sini aja dulu ya. Ingat-ingat aja ini. Guess the meaning context of this. Saya tutup dulu, oke? Nah, gak terlalu parah. Nah, sampai mana tadi ngomong? Oh ya, ketika kamu ketemu hal yang gak bisa, kalimat atau kata yang asing buat kalian harus apa dulu? Baca dulu kalimat yang akan kita ketahui artinya. Bisa dalam satu paragraf ataupun dalam satu kalimat. Kalau dalam satu kalimat biasanya akan terlampau sulit ya. Biasanya kalian harus baca secara keseluruhan dalam satu paragraf tersebut. Karena biasanya dalam satu paragraf tersebut kalimat-kalimatnya itu akan mendukung si istilah kata yang kita cari identifikasi artinya apa ya. Jangan terfokus pada satu kata yang gak mengerti. Jadi kalian harus bisa mengerti konteks situasinya apa ya, konteks of situationnya seperti apa, ini kata ini mendukungnya kemana sih artinya. Karena dalam sebuah paragraf biasanya ada komponen yang sangat penting untuk mendukung kita mencari artinya. Biasanya ada sinonim, ada antonim, ada definisi, dan juga contoh yang mendukung ke si kalimat ataupun kata yang akan kita cari artinya itu apa ya. Jadi baca dulu keseluruhan, kita pelajari satu persatu di setiap kalimatnya itu mengarahnya kemana, apakah kalimat ini bisa mendukung
atau mencerahkan kita. Lalu kalau misalnya masih burem gitu, kalian bisa lihat contohnya. Biasanya ada contoh ataupun definisi yang mendukung dari si istilah tersebut. Jadi dengan membaca hal itu, kalian bisa mengira-ngira, oh ini tuh artinya ini ya. Lalu biasanya di bawahnya tuh ada pilihan A, B, C, D. Lalu kalian prediksi ya. Jangan asal ngitung kancing A, B, C, D, A, B, C, D, tapi kalian bisa memprediksi. Karena semakin kritis dan semakin tinggi sensitivitas kita terhadap sebuah bacaan, maka akan semakin dekat dalam menentukan sebuah dalam sebuah analisa yang akan kita kerjakan. Oke. Sorry ya terbata-bata, saya belum sarapan. Lapar. Next. Oke, for example, nih ada sebuah kata yang sangat unfamiliar buat kita. Oh, Pak, ini mau unfamiliar banget buat kita. Oh ya, gak apa-apa, pura-pura aja gak familiar ya, pura-pura. Ataupun kalau misalnya benar-benar gak familiar, ya oke, kita belajar bareng-bareng ya. Di sini ada kata yang asing buat kita. Yang mana asingnya? Pak, semuanya asing buat saya. Ya sama, ya sama-sama asing. Tapi yang lebih asing dari ini kita setujui aja ya, namanya anoreksia. Ya, walaupun kalian kekeh ini semua kalimat ini asing, ya sama asing. Saya juga asing, tapi kita persamakan dulu persepsinya bahwa yang asing di sini itu namanya anoreksia. Nah, kita baca baca katanya aja udah pusing. Anoreksia apa ya? Pura-pura pusing. Kan ceritanya belum tahu ya apa itu anoreksia. Nah, anoreksia. Kalian baca lagi dari awal kalimat sampai akhir kalimat dan kalian mulai mengidentifikasi dari sebuah kalimat ini atau dari sebuah paragraf ini. Ternyata setelah dibaca berulang-ulang ada kata kunci yang mendukung dari si anoreksia ini. Ada dua komponen. Yang pertama eating disorders, yang pertama thin. Oh iya, permasalahan dalam makanan. Yang kedua thin itu tipis ya. Berarti gimana sih kita mengidentifikasi anoreksia dengan kedua komponen ini? Ada clue-nya dari sebuah kalimat ini. Ada eating disorders dan juga thin. Oh ya, kita bisa memprediksi bahwa si anoreksia ini adalah permasalahan yang ada pada orang-orang yang makannya itu susah, ada problems ya, ada istilahnya ada di pencernaannya atau apapun hal itu. Secara umum ini adalah menjurus kepada tentang masalah makan ya. Kalau misalnya di kelas kita nggak ada lah yang masalah kayak gini, yang ada minta nambah terus, nambah makan, tahu-tahu tagihan ngajeledur kayaknya gitu. Jadi dengan membaca berulang-ulang dan juga mencari kata kuncinya yang mendukung si sebuah istilah ini, kalian bisa memprediksi anoreksia itu apa, oh ini itu apa gitu ya. Dengan hal tersebut kalian bisa terbantu untuk mengidentifikasi suatu permasalahan ataupun kata yang kalian tidak ketahui. Hal ini sangat berguna ketika kalian menjawab pertanyaan yang ada di reading section dalam sebuah tes. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk memberikan istilah-istilah asing di setiap pertanyaan UTS atau UAS ataupun ketika kita ketemu di kelas. Agar apa? Agar kalian bisa terbiasa dan juga lebih sensitif terhadap apa yang kalian baca.
memprediksi. Semakin sering diasah, maka kalian akan semakin gampang ataupun semakin akurat mengidentifikasi apa yang kalian tuju, apa yang kalian ingin ketahui. Okay? Good. Panjang banget ya perkuliahan hari ini. Next slide. We wanna talk about thank you so much. I think it's very important for you. Please remember. I hope you can image what I said and you can implementation in your real life because it's very important for your life. And then thank you for coming. See you next week, and we wanna talk about this session in this next week because so many series here. Okay, jadi kayak sinetron bersambung ya. Kalau disatuin pusing kalian, nanti saya pusing, kalian juga pusing. Tungtungnya tengalarti. Jadi pelan-pelan aja ya. Jangan berambisi, tapi pas di tengah-tengah capek, liar gitu kan ya. Jadi antara ambisi dengan daya kapasitas kita harus bisa sinkron. Oke. Ngerti kan? Ya, mengerti lah. Kalau misalnya nggak ngerti, ulangi lagi. Kalau nggak ngerti, ulangi lagi. Okay, because the repeat method is very effective for this session. Thank you for coming. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.